Di kota yang diberkahi cahaya iman, Madinah Al-Munawwarah, tersembunyi sebuah kisah agung yang jarang disorot oleh mata dunia. Kisah ini bukan tentang raja, bukan pula tentang bangsawan Quraisy, melainkan tentang bagaimana timbangan Allah Azza wa Jalla bekerja dengan keadilan yang sempurna. Sebuah timbangan yang tidak mengukur kemuliaan dari rupa, harta, atau keturunan, tetapi dari ketakwaan yang tersembunyi di dalam dada. Inilah perjalanan seorang sahabat Nabi yang oleh dunia dianggap kecil dan tak berarti, namun namanya harum di langit. Seorang mukmin yang langkahnya nyaris tak terdengar di bumi, tetapi disambut dengan kemuliaan di akhirat. Inilah kisah Julaibib, mempelai surga yang dirindukan para bidadari. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Sejak Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke kota yang dahulu bernama Yastrib itu, Madinah benar-benar berubah. Bukan hanya disinari oleh matahari gurun yang terik, tetapi juga oleh cahaya iman, persaudaraan, dan harapan. Di bawah bimbingan Rasulullah, dua suku besar Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bermusuhan selama puluhan tahun, kini bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah disambut dengan tangan terbuka oleh kaum Ansor, seolah mereka adalah saudara kandung yang telah lama terpisah. Di setiap sudut kota terdengar lantunan ayat Al-Quran, majelis ilmu, dan percakapan penuh kasih sayang. Masjid Nabawi menjadi pusat kehidupan umat. Namun di balik gemerlap persaudaraan itu, ada satu bayangan yang bergerak pelan, nyaris tak terlihat. Sebuah jiwa yang hidup dalam kesendirian, terasing di tengah keramaian. Dialah Julaibib. Tak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Nasabnya terputus, kabilahnya tak dikenal. Ia datang ke Madinah seorang diri, tanpa keluarga, tanpa harta, dan tanpa status sosial yang dapat dibanggakan. Allah mengujinya dengan kondisi fisik yang jauh dari standar kebanggaan masyarakat Arab kala itu. Tubuhnya pendek, posturnya tak proporsional, dan wajahnya dianggap kurang menarik. Di tengah masyarakat yang masih kuat memegang kebanggaan pada keturunan dan penampilan, Julaibib menjadi sosok yang sering terpinggirkan. Ia sholat di shaf yang sama, menghadap kiblat yang sama, beriman kepada Tuhan yang sama. Namun setelah salam, ia kembali pada dunianya yang sunyi. Anak-anak sering mengejeknya, sebagian orang dewasa menghindarinya. Pakaiannya lusuh, tempat tinggalnya tak menentu. Tak jarang Masjid Nabawi menjadi atapnya, dan lantainya menjadi alas tidurnya. Namun meski dunia memalingkan wajah darinya, Julaibib tak pernah memalingkan hatinya dari Allah. Kesendiriannya justru menjadi ruang khalwat yang luas antara dirinya dan Robnya. Bibirnya jarang bercakap dengan manusia, tetapi tak pernah kering dari zikir. Kakinya jarang melangkah ke pertemuan dunia, tetapi tak pernah absen dari panggilan azan. Matanya sering tertunduk menahan luka, namun hatinya selalu terangkat ke langit. Di dalam dadanya bersemayam cinta yang tulus kepada Rasulullah. Ia adalah pendengar setia setiap nasihat Nabi, pengikut taat setiap perintahnya. Baginya, pengakuan manusia adalah fana. Yang ia cari hanyalah ridho Allah dan Rasul-Nya. Dan mutiara yang terpendam itu tak luput dari pandangan Rasulullah SAW. Di saat banyak orang memandang Julaibib sebelah mata, Nabi memandangnya dengan kasih sayang yang dalam. Rasulullah tidak melihat kekurangan fisiknya, tetapi melihat kekayaan imannya. Tidak melihat kesunyiannya sebagai kehampaan, tetapi sebagai bukti keteguhan hati. Suatu hari, Rasulullah menghampiri Julaibib yang duduk sendirian di sudut masjid. Dengan suara lembut, beliau bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Pertanyaan itu mengguncangkan jiwa Julaibib. Menikah, sebuah kata yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan orang sepertiku? Aku tidak punya harta, tidak punya nasab, dan rupaku seperti yang engkau lihat." Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Aku akan melamarkan seorang wanita untukmu." Janji itu menjadi titik balik hidup Julaibib. Rasulullah kemudian mengajaknya mendatangi rumah seorang sahabat Ansor yang terpandang. Ketika Rasulullah menyampaikan maksudnya untuk melamar putri sahabat tersebut, sang ayah semula menyangka lamaran itu untuk Nabi sendiri. Namun ketika Rasulullah menjelaskan bahwa lamaran itu untuk Julaibib, wajah sang ayah dan istrinya berubah.
keraguan dan standar duniawi sempat menguasai hati mereka. Namun sang putri, seorang wanita soleha, mendengar percakapan itu. Dengan keberanian iman, ia berkata, "Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah? Jika Rasulullah yang memilihkannya, maka beliau tidak akan menyia-nyiakanku." Kata-kata itu menyadarkan kedua orang tuanya. Mereka pun menerima lamaran tersebut dengan penuh ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah mengurus pernikahan Julaibib secara langsung. Para sahabat bergotong royong menyiapkan mahar dan walimah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat lainnya berlomba dalam kebaikan. Masjid Nabawi yang dulu menjadi saksi kesunyian Julaibib, kini menjadi pusat kebahagiaan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun penuh berkah. Rasulullah sendiri yang menikahkan mereka dan mendoakan, "Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada keduanya." Julaibib kini memiliki istri, rumah, dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa hari. Ketika seruan jihad menggema di Madinah, Julaibib bangkit tanpa ragu. Ia meninggalkan istri yang baru dinikahinya demi memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Di medan perang, Julaibib bertempur dengan keberanian luar biasa. Ia menumbangkan 7 musuh sebelum akhirnya gugur sebagai syahid. Ketika Rasulullah mencari para sahabat yang gugur, beliau berkata, "Aku kehilangan Julaibib." Jasad Julaibib ditemukan dikelilingi 7 musuh yang telah ia tewaskan. Rasulullah memangku kepalanya dan bersabda, "Dia bagian dariku dan aku bagian darinya." Rasulullah bahkan berkata bahwa para bidadari berebut menyambut Julaibib. Pria yang ditolak di dunia menjadi rebutan di surga. Demikianlah kisah Julaibib, seorang yang dianggap tak berarti di dunia, namun dimuliakan di langit. Sebuah pelajaran abadi bahwa kemuliaan sejati hanya diukur dengan ketakwaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap hamba yang tulus adalah mutiara berharga di sisi Allah, meski dunia tak pernah melihat kilaunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.